Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tatkala Anda diberikan itu, yakinlah di belakang sana ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Walillahil hikmatul balighah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 5 Jumadal Ula 1400 atau 6 Jumadal Ula 1436 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kajian rutin Islam di setiap hari Rabu langsung dari Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk, berlindung denganmu dari jiwa yang tidak puas, berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah doamu ditunggu Allah Subhanahu wa taala. Tema ini saya tujukan kepada setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini saya tujukan kepada sebagian orang yang ketika dia berdoa mulai dia ditimbul rasa putus asa di dalam dirinya, karena menurut dia belum ada pengabulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini saya tujukan kepada tangan-tangan yang asalnya dengan kokoh dan tegar menadah kepada Rabbun Karim, kepada yang maha memelihara, yang maha pemurah. Kemudian tangan-tangan tersebut saking mungkin lamanya dia berdoa, belum ada pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala menurut dia. Tangan-tangan tersebut mulai lemah, tangan-tangan tersebut mulai lemas, tangan-tangan tersebut bahkan mulai berputus asa. Kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang ingin mencari hakikat di balik doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin sekali ibunya masuk dalam agama Islam,
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun mulai mendakwahi ibunya. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mungkin terlalu banyak untuk mendakwahi ibunya sampai ibunya marah. Dan sampai pada derajat ibunya radhiyallahu anha yang akhirnya nanti masuk dalam agama Islam mencela dan memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat sedih. Dalam keadaan seperti itu, beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar ibu beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan indahnya Islam, untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka beliau pun pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka setelah itu semua Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun pulang ke rumah. Didapati ibunya dalam keadaan sudah mandi besar. Kemudian mendapati Abu Hurairah yang baru datang dari luar rumah dan ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibunya masuk dalam agama Islam akibat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lihat juga bagaimana cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Pernah didatangi oleh seorang A'rabi. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh harta sudah habis. Wanqata'atis subul. Dan semua jalan-jalan terputus. Artinya pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kota Madinah terjadi kemarau, paceklik. Di kota Madinah terjadi kemarau dan paceklik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdoa kepada Allah sedang berkhutbah. Saya bacakan hadisnya secara lengkap biar bisa dimaklumi dengan baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jum'ah min babin kana nahwu daril qadha. Bahwa pernah seseorang masuk ke dalam Masjid Nabawi pada hari Jumat dari pintu yaitu perkampungan Al-Qadha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya karena hari Jumat. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Orang tersebut menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan berdiri. Sambil berdiri, orang tersebut berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala. Lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Fad'u Allah Ta'ala yughithuna." Wahai Rasulullah, harta kita habis karena musim kemarau, tidak bisa menanam tanaman tumbuhan. Kemudian jalan-jalan terputus karena saking keringnya, banyak retak-retak. Maka berdoalah wahai Rasulullah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepada kita. Maka apa yang terjadi? Anas bin Malik bercerita,
Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Thumma qala, lalu beliau bersabda, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, hujani kami. Ya Allah, hujani kami. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fala wallahi ma nara fis samai min sahabin wala faz'ah wa ma bainana wa baina sila min baitin wala dar. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs. Artinya, tidak, demi Allah, kata Anas bin Malik. Lihat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, tidak, demi Allah, beliau bersumpah. Anas bin Malik sekarang bersumpah bahwa kami saat itu tidak melihat awan, tidak ada mendung, tidak ada di antara kami sesuatu yang menutupi kami. Semuanya terang cerah, tidak ada tanda-tanda hujan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Fatala'at min waraihi sahabah mithlu turs. Ternyata di belakang itu keluar awan yang berbentuk seperti tameng. Awan, kumpulan-kumpulan awan setelah Rasulullah SAW berdoa berbentuk seperti tameng. Falamma tawassatatis sama intasyarat thumma amtarat. Ketika sudah benar-benar berkumpul di tengah-tengah, maka awan tersebut terpisah-pisah, kemudian turun hujan. Qala fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Tidak, demi Allah, kata Anas bin Malik, kami tidak melihat matahari dengan terang benderang. Qala thumma dakhala rajulun min dzalikal bab. Artinya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kecuali jenggot beliau yang mulia penuh basah dengan hujan. Akibat air hujan. Lihat, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berkata, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, Sayyidur Rusul, pemimpin para rasul, tentu doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita apa? Makanya saya berdoa tidak dikabul-kabulkan, kata orang ini. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin dengan tema ini, doamu ditunggu Allah, agar orang-orang tetap berdoa kepada Allah, agar tangan tetap kokoh, tegar, agar niat dan tekad tetap yakin kepada Allah yang mengabulkan doa. Dan tema doamu ditunggu Allah saya ambilkan dari beberapa dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoa kalian kepadaku. Lihat, Allah nunggu doa kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nunggu doa kita. Ud'uni, mintalah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tema ini, doamu ditunggu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Makanya tadi sambungan ayat surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ayo berdoa. Doa kalian ditunggu Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, maka niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya. Pelajaran menarik dari ayat ini, yang tidak berdoa diancam neraka, karena berdoa hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan kewajiban maka dia berdosa, dan tidak sampai situ saja. Karena sebagian orang ketika mendefinisikan wajib, mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa, titik di situ saja. Tidak. Meninggalkan yang wajib berdosa, dikerjakan berpahala, meninggalkan yang wajib berdosa dan diancam siksa, diantaranya neraka. Yang tidak berdoa meninggalkan yang wajib, berdosa dan diancam siksa. Saya dakhuluna jahannam dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Pertanyaan, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam, memurkai orang yang tidak berdoa kepadanya? Karena ini kesombongan yang nyata dari seorang yang makhluk yang lemah, yang semestinya dia sangat membutuhkan kekuatan dari yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin mengatakan, wala syai'a aqbaha min hadzal istikbar wa huwa tarfun minal junun wa syai'un minal humq. Artinya, tidak ada kesombongan yang lebih buruk dibandingkan kesombongan seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kegilaan dari seorang hamba, kedunguan seorang hamba. Ingin sesuatu, usaha dia, tetapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, doa kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ditunggu oleh Allah. Allah murka kepada yang tidak mau berdoa kepadanya. Di dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu terhadap hambanya mengangkat kedua tangannya dan dikabulkan dengan kehampaan. Allah Subhanahu wa taala malu. Doa kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, teruslah tegar berdoa, teruslah teguh dalam berdoa. Jangan mulai lemah, jangan mulai lunglai, jangan mulai lemas, jangan mulai berputus asa apalagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Surah Az-Zumar ayat 53. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Dan pada kesempatan ini, tema tujuan dari kajian ini hanya sekedar ingin memotivasi, ngompor-ngomporin untuk agar orang tetap semangat berdoa kepada Allah di samping dia berusaha dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Saya akan menyebutkan beberapa hal yang membuat orang senantiasa semestinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan memotivasi orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan pernah sibukkan diri Anda dikabulkan oleh Allah atau tidak doa Anda. Jangan pernah sibukkan diri Anda apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Anda atau tidak. Itu bukan urusan Anda. Kenapa? Karena Allah telah menjamin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doa Anda. Allah meminta kita untuk berdoa dan bukan meminta kita, ya Allah mana pengabulannya. Enggak, Allah meminta kita untuk berdoa. Maka jangan sibukkan diri Anda, doa saya dikabulkan atau tidak. Soalnya sebagian orang ada berdoa kadang-kadang, ya Allah saya mau berdoa tapi dikabulkan gak ya? Nyoba-nyoba deh, kali dikabulkan. Enggak, jangan sibukkan diri Anda dengan berdoa. Maka lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
La yahummuni hammal ijabah. Bukan sesuatu yang membuat aku resah apakah dikabulkan atau tidak. Walakin yahummuni hammad du'a, akan tetapi yang membuat aku rasa aku bisa berdoa kepada Allah atau tidak. Fa li'anni idza ulhimtu du'a wal ijabatu ma'ah. Kalau seandainya aku diberikan petunjuk untuk berdoa, dan ingat, salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba adalah ketika seorang hamba bisa menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat semua orang atau sebagian besar lalai dari menadah tangan kepada Allah, bersandar dengan harta. Ayo mau beli apa? Mau urusan apa? Nih, tinggal gesek. Bersandar dengan tahta, bersandar dengan kekuatan, bersandar dengan tim kerja. Oh, semuanya kita sudah rencanakan, bersandar dengan planning. Ternyata disentil saja oleh Allah Subhanahu wa taala planning A itu pun sedikit. 0, sekian persennya disentil oleh Allah. Semua planningnya dari A sampai Z hancur semua. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik, jangan sampai menyibukkan diri doa saya dikabulkan atau tidak. Karena ketika seorang diberikan petunjuk untuk berdoa, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa salah satu nikmat Allah terbesar adalah seorang bisa berdoa kepada Allah. Bisa berdoa kepada Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, arahan oleh Allah untuk menadah kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa pasti ada pengabulannya nanti, sebagaimana yang akan saya sebutkan setelah ini. Kalau orang berdoa pasti akan ada pengabulannya, maka jangan pernah sibukkan diri Anda dengan dikabulkan atau enggak. Akhirnya mau berdoa nanti enggak dikabulkan, capek berdoa, enggak usah berdoa aja deh. Jangan. Ya. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini permintaan Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60 atau Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Itu yang diminta oleh Allah dari kita. Berdoa kepada Allah. Pengabulan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaminnya. Maka jangan sibukkan diri Anda ketika berdoa apakah dikabulkan tidak? Kok enggak dikabulkan? Enggak. Jangan sibukkan diri Anda dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan berdoalah dengannya. Berdoalah kalian dengannya. Lihat, ini sarana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita bisa berdoa kepada Allah. Maka jangan kita pikirkan saya dikabulkan doa saya atau tidak. Yang paling penting adalah hammud doa, tekad untuk berdoa itu yang paling penting. Karena di sini doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita berdoa, di samping kita memohon apa yang kita perlukan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kita dunia akhirat, di samping itu kita sedang beribadah yang itu adalah tujuan kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Ya, ini sarana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang berdoa. Ketika Anda ingin berdoa, Allah sediakan nama-nama yang husna agar bisa berdoa dengannya ketika menyebutkan itu ketika dalam doa Anda. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli, wahai yang maha luas rezekinya. Sedikit menyimpang, Razzaq artinya alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Bukan hanya sekedar raziq. Razzaq artinya alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Zat yang memberikan rezeki tanpa batas, tanpa henti. Terus berikan rezeki, terus berikan rezeki. Nah, ketika itu Allah mempunyai nama-nama yang husna, itu sarana untuk kita bisa berdoa kepada Allah. Maka berdoalah. Maka poin yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sibukkan diri Anda dikabulkan atau tidak doa kita. Tetapi sibukkanlah bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika Anda dihilhami, diberikan petunjuk untuk bisa berdoa kepada Allah, pada saat itu ada pengabulan doa, pasti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik, yakini baik-baik, doa yang kita panjatkan kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh, Allah Rabbul Izzati wal Kiram, tidak akan pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Harus yakini itu baik-baik. Allah Subhanahu wa taala ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, maka pada saat itu yakini baik-baik, doa yang kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Kiram, Rabb yang memiliki kemuliaan dan keagungan, Rabb yang apabila mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, maka yakini baik-baik, doa yang kita panjatkan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka saya sering mengatakan, orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena pasti dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laysa fiha qati'atu rahim wala thmin illa istajaba Allah ihda thalath." Tidaklah seorang muslim, ini menunjukkan keumuman siapapun muslimnya, dan ini juga membantah sebagian orang yang apabila berdoa harus dengan perantara orang yang sudah meninggal. Tidak perlu. Tidaklah seorang muslim, siapapun Anda, banyak dosakah, sedikit dosakah, orang alimkah, orang awamkah, siapapun Anda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa, dalam permintaan tersebut tidak ada dosa, tidak juga memutuskan hubungan kekerabatan, melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 pengabulan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari 3 pengabulan. Pasti dikabulkan, tidak pernah rugi. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan, tidak pernah rugi. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan permintaan orang tersebut di dunia. Kapan apa yang dia minta langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa tersebut di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya di akhirat. Disediakan tabungan untuk dia, pengabulan doanya di akhirat. Maka disebutkan oleh beberapa para ulama bahwa ada sebagian orang-orang saleh ketika dia nanti di akhirat meninggal, maka dia ternyata melihat, oh ini doa-doa saya yang belum dikabulkan saya dapati di akhirat. Dia ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk hanya sekedar berdoa, meskipun tidak dikabulkan di dunia, karena dia melihat tabungan-tabungan hasil dari doanya itu di akhirat. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa an yasrifa minas su'i mithlaha. Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut dikabulkan, bukan yang dia minta, akan tetapi diberikan pilihan yang lain yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Jadi orang berdoa tidak pernah rugi. Maka tetaplah teguh berdoa kepada Allah. Doamu ditunggu Allah Subhanahu wa taala, karena doa Anda tidak akan pernah rugi. Baik, yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah, ini poin yang ketiga yang meneguhkan tatkala kita berdoa, tatkala tangan-tangan yang mulai lemas, tatkala tekad sudah mulai turun, tatkala rasa putus asa sudah mulai meliputi seseorang, maka pada saat itu ingatlah, jangan pernah mengatakan aku telah berdoa, mana pengabulannya. Jangan tergesa-gesa dalam minta pengabulan. Jangan tergesa-gesa dalam minta pengabulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwah, itu sebenarnya yang membuat seseorang tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Artinya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal.
doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ya'jiluhu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang tersebut tergesa-gesa di dalam doanya? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tergesa-gesanya orang tersebut adalah mengatakan, yaqulu da'autu falam yastajib li. Aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku telah berdoa kepada Allah tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik cerita berikut yang menunjukkan bagaimana orang kadang-kadang berdoa lama kepada Allah, ternyata baru dikabulkan setelah puluhan tahun. Subhanallah. Ya, maka jangan jangan tergesa-gesa di dalam minta pengabulan doa. Mungkin ada hikmahnya ya, Pak. Ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada hikmahnya. Misalkan ada seseorang berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki, dia belum diberikan rezeki, mungkin tidak pantas saat itu. Mungkin dia kalau diberikan rezeki dia langsung sombong. Mungkin dia kalau seandainya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dia kufur terhadap Allah. Banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Coba perhatikan sekarang cerita Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana Pak? Kalau seandainya Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun yang mengamini, yang berdoa Nabi yang mengamini adalah Nabi, tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik di dalam surat Yunus ayat 87. Wa auhayna ila Musa anta wa akhihi antabawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun untuk menjadikan Mesir sebagai tempat tinggal dan menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat kalian, dan didirikanlah salat dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-88. Wa qala Musa, lalu Nabi Musa berdoa. Lihat, yang berdoa Nabi alaihi salam Musa, kemudian beliau termasuk ulul azmi. Kemudian yang mengamini seorang nabi Harun. Nabi Musa berdoa, qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Artinya, wahai Musa, Musa berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan kaumnya perhiasan, harta dalam kehidupan dunia. Wahai Rabb kami, mereka gunakan itu semua untuk menyesatkan manusia dari jalan engkau. Wahai Rabb kami, hancurkan, lihat doanya Nabi Musa, hancurkan harta mereka dan tutup hati mereka, dan jangan mereka beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Lalu Allah berfirman di ayat yang ke-89, qala qad ujibat da'watukuma. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Telah dikabulkan doa kalian berdua. Siapa itu? Doanya Nabi Musa yang diamini oleh Nabi Harun. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Tahu para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan doa Nabi Musa dan Nabi Harun itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ayat itu turun, baru 40 tahun selanjutnya baru terjadi pengabulan doa. Subhanallah. Ayat itu turun, Allah sudah mengabarkan bahwasanya doa kalian dikabulkan, tapi terjadinya pengabulan doa setelah 40 tahun sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Setelah Fir'aun mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengenal ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku tidak mengenal. Dalam ayat yang lain Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Setelah kejadian-kejadian itu, Allah sebenarnya sudah mengatakan, ujibat da'watukuma,
Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Tapi kapan terlaksananya pengabulan tersebut? Fayakunnya kapan? 40 tahun setelah itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan mengatakan kapan saya sudah berdoa. Jangan pikirkan, jangan tergesa-gesa di dalam doa-doa kita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana binasanya Fir'aun dan bala tentaranya. Bahwasanya Nabi Musa bisa melewati lautan, kemudian setelah itu ternyata Fir'aun melewati dengan lautan yang sama, ternyata tenggelam di situ. Ketika benar-benar mau mati baru dia mau beriman, tidak diterima imannya, tidak terima Islamnya. Sebagaimana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Allah menyatakan, "Qala qad ujibat da'watukuma." Doa kalian telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, 40 tahun baru terlaksana. Ini Bapak Ibu saudara-saudari pemandangan yang sangat luar biasa. Kemudian perhatikan baik-baik. Kalau ada orang bertanya tadi, ya, kenapa kok dikabulkan setelah 40 tahun? Ada orang bertanya, kenapa kok enggak langsung dikabulkan oleh Allah? Maka, ya akhi, Anda sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, tidak pantas untuk bertanya itu. Walillahil hikmatul balighah fi makhluqatih. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kebijaksanaan dalam pengaturan hikmahnya. Maka di sini diperlukan senantiasa selalu berbaik sangka kepada Allah. Hati-hati dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang berdoa terutama tatkala dia sudah mulai lemas karena sudah lamanya, mulai dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan baik-baik ayat berikut. Ada orang, misalkan sebelum saya sebutkan ayatnya, ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak, kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan baik-baik. Ada orang berdoa kepada Allah. Berdoa. Ketika ditanya, "Wahai fulan, kamu menikah sudah berapa lama?" "Saya menikah sudah belasan tahun, Ustaz." "Taib, sudah punya anak?" "Belum, Ustaz." "Kenapa enggak berdoa?" "Ustaz, dokter menyatakan bahwasanya saya tidak bisa punya anak. Medis menyatakan bahwasanya saya tidak punya anak." Ya akhi, khalik minad dokter. Hilangkan itu dokter. Anda punya Rabb. Rabbun karim li amrin karim. Rabbun kabir li amrin kabir. Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah yang maha besar untuk perkara-perkara yang besar. Kita punya Allah yang mengatakan kun fayakun. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang sekali mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Kita berhadapan dengan Allah yang Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, yang maha kuasa, pencipta, pengatur. Kita tidak hanya berhadapan dengan penelitian per dokter, kemudian nanti ini diteliti dulu, kemudian nanti dikirim ke Jerman, dikirim ke luar negeri, ke Eropa, nunggu hasilnya, baru setelah itu kita, ya akhi, tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Syura ayat 49, "Walillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin hari ini Anda dinyatakan oleh seluruh dokter Anda mandul, besok Anda sebagai orang yang sangat syukur, mampu Allah Subhanahu wa taala membuat itu. Harus tegar, harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ditunggu oleh Allah dalam keadaan kita yakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa kita. Orang-orang yang disempitkan rezekinya karena hutang, berdoa ya akhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tidak ada jalan lain. Berdoa ya akhi, Anda berhadapan dengan zat, dengan Allah yang Maha Razzaq,
yang luas rezekinya, yang memberikan rezeki tanpa batas. Ustaz, saya sudah berdoa, ibu saya, bapak saya, kakak saya belum dapat hidayah. Susah ya akhi, Anda berdoa kepada Allah yang memiliki hati-hati manusia. Innal qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan hati tersebut bagaimanapun Allah sekehendaknya. Sebagian orang berputus asa ketika belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus tegas. Harus yakin kita kepada Allah. Kita berhadapan, sekali lagi saya ulangi, kita berhadapan dengan Rabb yang apabila mengatakan kun fayakun. Kita berhadapan dengan Allah yang Maha memelihara, yang apabila mengatakan jadilah, maka jadilah. Kita berhadapan dengan Rabbul Jalali wal Ikram. Kita tidak berhadapan dengan makhluk-makhluk dengan segala penelitiannya. Dan sekarang saya akan buktikan bagaimana takdir Allah dan kuasa Allah terhadap hamba-hambanya. Makanya setelah itu di surat Syura ayat 49 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan kepada yang dikehendakinya anak-anak perempuan, memberikan kepada yang dikehendakinya semuanya anak laki-laki. Wa yaj'alu man yasha'u aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara anak laki-laki bagi sebagian orang, dan wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya mandul, tidak melahirkan anak. Semuanya dengan kehendak Allah. Silahkan Anda periksa. Kita tidak menyalahkan keputusan apapun dari medis. Silahkan Anda periksa. Tapi Anda sekarang berhadapan dengan Allah yang hari ini Anda mandul, besok jangan besok 5 menit kata Allah Anda subur-subur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekarang Anda kere, paling kere sedunia. 5 menit ke depan Anda kaya, maka Anda akan menjadi orang kaya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang, Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, ketika disuruh berdoa, ya Allah Ustaz, sudah selesai Ustaz, sudah saya dinyatakan mandul, selesai, kayak nggak usah berdoa lagi, sabar aja sudah. Enggak ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pemandangan yang sangat luar biasa. Dan banyak pelajaran dari cerita Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria, surat Maryam ayat 2. Perhatikan baik-baik. Dalam surat Maryam ayat 2. Dan cerita ini saya tujukan untuk orang-orang yang mulai lemah tangannya. Untuk orang-orang yang mulai berputus asa, untuk orang-orang yang mulai turun keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Maryam ayat 2. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Cerita tentang rahmat Rabbmu terhadap hambanya Nabi Zakaria alaihi salam. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika beliau Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih, dengan doa yang suaranya pelan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya itu untuk keikhlasan, berdoa dengan suara yang lirih agar tidak didengar oleh orang. Tetapi di sana ada tafsiran lain yang sangat luar biasa. Nabi Zakaria, saya ceritakan dulu sebelum tafsirannya. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berumur 100 tahun. Berdoa minta anak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun. Istrinya umur 90 tahun. Itu pun dalam keadaan akir, dalam keadaan mandul, tidak bisa melahirkan. Taib.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kesulitan di atas kesulitan. Makanya beliau berdoa dengan suara yang pelan. Karena kalau beliau berdoa dalam keadaan sudah 100 tahun, berdoa tidak dikabul-kabulkan, ya. Orang, kalau para ikhwah sekalian, sebelum saya lanjutkan cerita Nabi Zakaria, ada orang cerita, syekh di Arab Saudi cerita bahwa ada orang umurnya sekitar 110 tahun. 110 tahun. Kemudian datang ke masjid, sholat di atas kursi. Lalu yang di samping kanan jamaah yang masih muda ini melihat si kakek-kakek tadi berdoa. Jamaah ini sudah mengira, pasti itu berdoa minta dipanjangkan umur, disehatkan badan, kemudian dijauhkan dari penyakit. Pasti doa-doanya sekitar itu. Atau diberikan husnul khatimah, atau diampuni dosa saat meninggal, karena tinggal sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu bahasanya. Ya. Ternyata apa yang disebutkan oleh kakek-kakek tadi. Allahumma, ya Allah, berikan atau nikahkan saya dengan perempuan umur belasan tahun. Subhanallah. Ini kan artinya sesuatu doa yang dalam tanda kutip tidak pantas untuk disampaikan oleh si kakek-kakek. Ya ingat kubur gitu loh. Nah, coba perhatikan Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang suara yang lirih. Kenapa? Karena ada beberapa tafsiran bahwasanya beliau ketika berdoa kepada Allah meminta anak dalam sebuah kondisi yang mustahil dapat anak. Umur 100 tahun, kemudian istrinya akir. Mustahil dapat anak. Ini salah satu penafsiran yang disebutkan tentang nidaan khafiyah. Doa yang tersembunyi yang dibacakan oleh Nabi Zakaria. Karena beliau malu minta anak, tapi tetap saja beliau berdoa. 100 tahun berdoa hanya ingin minta anak. Bedakan dengan yang tadi yang terputus, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 100 tahun dalam keadaan sulit di atas kesulitan, mustahil di atas kemustahilan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Nabi Zakaria mempunyai sekitar 4 penghalang beliau mendapatkan pengabulan doa, beliau mendapatkan dikabulkan doa oleh Allah untuk mendapatkan anak. 4 penghalang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 4. Qala rabbi inni wahanal 'azm. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. Ya, keropos tulangnya sudah. Kemudian washta'ala ar-ra'su syaiban. Uban-uban sudah mulai tumbuh di kepala. Nih. Yang ketiga, beliau mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Yang ketiga, disebutkan dalam ayat yang lain ada tambahan, yaitu surat Maryam ayat yang sama, kemudian di ayat yang surat yang sama ayat yang ke-8. Itu yang kedua tadi ya. Inni wahanal 'azmu. Tulang-tulangku sudah keropos. Sudah sering sakit-sakitan. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Kemudian ubanku sudah mulai tumbuh di kepala. Kemudian di ayat yang ke-8 Nabi Zakaria mengatakan, anna yakunu li ghulam. Bagaimana aku bisa memiliki anak? Wa kanat imraati aqiran. Istriku dalam keadaan aqir. Aqir di sini bisa menafus, bisa mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiyah. Dan aku sangat tua renta, 100-an lebih umur beliau. Subhanallah. 4 penghalang yang mustahil seseorang dapat anak. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, nahnu nata'amal ma'a rabbin kabir. Kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Nahnu nata'amal ma'a rabb alladhi qala
innama arada amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita berhadapan dengan Allah yang apabila yang Allah telah berfirman, jika ia menghendaki sesuatu maka dia mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya jika beliau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Kita berhadapan dengan Rabb yang seperti itu. Bukan hanya penelitian. Oke, kita percaya. Kita juga berusaha secara medis, iya. Tetapi kita lebih percaya dengan Allah, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum selesai ceritanya Nabi Zakaria alaihissalam. Lihat yang sangat luar biasa lagi, Nabi Zakaria setelah itu beliau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan. Artinya, maka Nabi Zakaria alaihi salam dipanggil oleh malaikat. Dalam keadaan Nabi Zakaria beribadah di dalam mihrabnya, sholat di dalam mihrabnya. Nanti ini akan saya bahas juga. Annallah yubashshiruka bi Yahya musaddiqa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria alaihi salam dengan Yahya. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, maka menjadi kebiasaan bagi Allah yang karim, yang maha pemurah, yang maha rezak, menjadi kebiasaan. Ingat baik-baik dari saya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, maka menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala yang karim, yang maha mulia. Allah pasti mengabulkan, permintaannya dikabulkan dan ditambah oleh Allah, diberikan bonus plus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Zakaria, innallah yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak, Yahya. Bahkan bukan hanya seorang anak, bahkan dikasih nama oleh Allah, nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Zakaria. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikasih anak dan dikasih namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa tending aling-aling. Dan perkataan yang saya katakan tadi bahwa ketika Allah mengabulkan doa Anda menjadi kebiasaan bagi Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul, cerita-cerita Nabi, menjadi kebiasaan Allah yang karim. Allah mengabulkan permintaan Anda dan diberikan bonus. Ingin contohnya? Kita lihat beberapa cerita berikut. Perhatikan cerita yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub, kita ketahui bahwasanya Nabi Ayyub mempunyai penyakit, yang dengan penyakit tersebut Nabi Ayyub alaihissalam beliau mendapatkan cobaan dari Allah dengan penyakitnya dan dijauhi oleh anak istrinya. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Wa Ayyuba idz nada rabbahu. Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya, anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Lihat para pemirsa, para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, dan ingatlah Nabi Ayyub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni massaniya dhur, wahai Allah, aku tertimpa keburukan, penyakit, dan Engkau arhamur rahimin, Engkau adalah yang mengasihi dan paling mengasihi dari seluruh yang mengasihi. Dan ini salah satu pengamalan Nabi Ayyub terhadap firman Allah tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki
nama-nama yang husna, yang maha baik. Berdoalah dengannya. Wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub. Engkau adalah maha pengasih, yang sangat pengasih, lebih pengasih dibandingkan apapun yang mengasihi. Lihat, ketika Allah mengabulkan Nabi Ayub, Allah berikan permintaan Nabi Ayub dan diberikan plus bonusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 84, "Fastajabna lah fakashafna ma bihi min dhur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin." Maka kami kabulkan doanya Nabi Ayub. Kami hilangkan penyakitnya. Satu, sebagaimana yang diminta oleh Nabi Ayub. Kemudian bonusnya apa ya Allah? Lihat, wa ataina ahlahu, kami kembalikan keluarganya. Yang asalnya keluarganya meninggalkan Nabi Ayub, kami kembalikan keluarganya. Subhanallah. Ini kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengabulan doa. Apabila Allah mengabulkan doa, pasti Allah akan memberikan bonus padanya. Kemudian cerita Nabi Yunus alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan cerita Nabi Yunus ini luar biasa. Ya, luar biasa. Lihat, perhatikan. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, dan Yunus yang dimakan ikan paus, ceritanya ingatlah ketika dia pergi dengan rasa marah dan dia mengira bahwasanya kami tidak sanggup atasnya, tidak sanggup menolong atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Yunus alaihissalam. Fanada fi dhulumat. Lihat, Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan yang dihadapi Nabi Yunus 3. Yang pertama, kegelapan perut ikan paus. Yang kedua, kegelapan malam yang gelap gulita. Yang ketiga, kegelapan dasar laut. Mustahil Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Dan satu saja permintaan Nabi Yunus, yaitu ingin keluar dari perut ikan tersebut. Satu saja. Tetapi ketika Allah mengabulkan, Allah memberikan bonusnya. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 kemudian 88. Lihat, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Artinya, kami kabulkan untuk Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari kesulitan, yaitu keluar dari perut ikan. Dan kami selamatkan dia, kami selamatkan orang-orang yang beriman bersamanya. Lihat bonusnya, selalu ada bonus. Lihat, doa Anda ditunggu oleh Allah. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria yang kita ceritakan tadi. Sebelum saya menceritakan bonusnya untuk Nabi Zakaria, ini yang luar biasa juga dari cerita Nabi Zakaria. Ketika beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengabulan, Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Artinya, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak? Dalam surat Ali Imran ayat 40, kemudian juga dalam surat Maryam ayat 7. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ayat yang sama. Saya bacakan surat Ali Imran ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak? Aku sudah tua renta dan istriku menopause atau mandul. Lihat apa jawaban Allah di ayat yang sama. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Artinya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkehendak berbuat sesuai dengan kehendaknya. Artinya Anda wahai orang-orang yang berdoa, pegang ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Anda ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang ini janji dari Allah. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikian Allah akan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Di dalam ayat yang lain,
yang saya sebutkan tadi, yaitu surat Maryam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati 'aqiran wa qad balagtu minal kibari 'itiyan." Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak dan istriku orang yang mandul, aku termasuk orang yang sangat tua renta, 100-an lebih umurnya. Lihat jawaban Allah pada ayat yang ke-9 dari surat Maryam. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Lihat ayat yang sangat logis ini mengatakan, demikianlah Rabbmu berkata, itu adalah mudah, hayyin bagi Allah. Tanamkan di dalam diri kita saat kita mulai lemah, mulai lemas berdoa kepada Allah, tanamkan huwa hayyin ala rabbik. Itu adalah ringan atas Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ringan atas Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengatakan, ketika tatkala ada orang malas berdoa, sebenarnya ada perasaan dia belum terlalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia akui atau dia tidak akui. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa 'alayya hayyin. Dia sangat ringan untukku wahai Zakaria alaihi salam. Apa buktinya? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau sebelum ini belum ada. Ya akhi, hari ini kita mandul, besok mungkin orang paling subur. Hari ini kita banyak terlilit hutang, besok mungkin kita menghutangi orang lain, membebaskan hutang orang lain. Berdoa kepada Allah, doamu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang menarik lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang ke-10. Ayat yang setelahnya, ayat yang ke-10, Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi ja'alli ayah. Ini hal yang menarik juga. Wahai Rabbku, mohon maaf para pemirsa saya terlalu kencang suaranya, akan tetapi ya ingin menegaskan saja kepada para pemirsa agar benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya official Roja minta diturunkan suaranya. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbku, jadikan, karena beliau merasa enggak mungkin dapat anak. Tua, istri menafus, mustahil di atas kemustahilan. Maka beliau mengatakan, Rabbi ja'alli ayah. Jadi seakan-akan perkataan beliau itu maksudnya, wahai Allah Subhanahu wa taala, jadikan untukku tanda. Apa maksudnya? Kalau di zaman sekarang wanita hamil itu kan perlu menunggu, tidak haid lagi sekian, terlambat sekian, kemudian tes pack, kemudian baru positif. Ini enggak. Beliau ingin Rabbi ja'alli ayah. Wahai Rabbku, jadikan ada tanda untukku langsung bahwa memang aku akan memiliki anak. Itu maksudnya. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, setelah itu yang luar biasa lagi dari Nabi Zakaria alaihissalam adalah, perhatikan baik-baik sebelum saya ceritakan apa bonusnya bagi Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal, sebelum beliau mendapatkan berita kabar gembira untuk mendapatkan Yahya sebagai anak, beliau berdoa. Yusalli fil mihrab. Beliau berdoa, mengerjakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala beliau mendapatkan pengabulan doa, beliau pun sedang salat. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Silahkan cek di dalam surat Ali Imran dari mulai ayat 36 sampai 39. Lihat di situ bahwa Nabi Zakaria tatkala mula-mula pertama berdoa, beliau salat kepada Allah. Tidak lepas dari salat. Kemudian
tatkala diberikan pengabulan doa, beliau pun dalam keadaan sedang sholat kepada Allah. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah remehkan sholat Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah bagaikan penghubung Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan bagaimanapun, selama Anda muslim, baligh, berakal, selain wanita haid dan nifas, maka tetap wajib sholat. Sakitkah, sehatkah, musafirkah, mukimkah, sibukkah, tidak sibukkah, lapangkah waktunya, sempitkah waktunya, tetap mengerjakan sholat kepada Allah, terutama sholat-sholat yang wajib. Karena adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Zakaria? Allah Subhanahu wa ta'ala fastajabnalah wa wahabna, perhatikan ayatnya, kami kabulkan bagi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak, wa aslahna lahu zaujah. Ini bonusnya, kami perbaiki keadaan istrinya. Subhanallah. Istrinya yang asalnya mandul, yang asalnya menopause, kami perbaiki. Ya, itu bonusnya. Sudah menjadi kebiasaan Rabbun Karim, Allah yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengabulkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan apa yang diminta dan diberikan bonus atasnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada akhi Fawaz. Nah, ya, saya lanjutkan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya kepada Ibu Nisa di Balikpapan. Sebelum saya jawab kepada atas pertanyaan tersebut, maka saya memohon maaf kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio dan juga seluruh kaum muslim apabila saya tadi terlalu kencang suaranya, kemudian karena ini banyak sekali ada masukan-masukan dari kawan-kawan yang menginginkan kebaikan untuk saya ucapkan jazakumullahu khairan. Akan tetapi ketahuilah bahwa itu bukan saya buat-buat, akan tetapi benar-benar ingin menancapkan di dalam diri, terutama diri pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslim, agar jangan malas untuk berdoa kepada Allah dalam perihal apapun. Jangan malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perihal apapun. Kalau seandainya suara tadi terlalu kencang, maka mohon maaf. Kemudian adapun pertanyaan dari Ibu Nisa dari Balikpapan, jawabannya yaitu salah satu adab dalam berdoa adalah kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permintaan-permintaan yang umum, lebih baik dibandingkan kita meminta dengan permintaan-permintaan yang rinci, dengan beberapa alasan. Yang pertama, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdoa dengan permintaan-permintaan yang umum. Di antaranya doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang umum, yaitu beliau sering berdoa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat, ini doa yang sangat umum. Kemudian juga doa yang beliau sarankan kepada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Wahai Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan rahmati aku, kemudian sehatkan badanku dan berikan rezeki kepadaku. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Sesungguhnya 4 permintaan tersebut tanpa dirinci, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan duniamu, keperluan duniamu dan keperluan akhiratmu. Mengumpulkan duniamu dan keperluan akhiratmu. Maka kadang-kadang rincian kita tidak seindah yang Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan untuk kita. Maka berdoalah yang umum, seperti misalkan kita berdoa untuk anak kita, ya. Bukan sebuah doa yang
terlalu bagus untuk diucapkan ketika kita merinci untuk anak-anak kita. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang soleh, anak yang hafal Quran, sekolah di sini, nanti kerja di sini, dapatkan gaji sekian. Kemudian tidak perlu. Akan tetapi doalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian doakan pula Rabbi la tadharni fardan wa Rabbi hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami keturunan yang baik. Kemudian juga dalam doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, berikanlah kepada istri-istri kami dan juga keturunan kami yang nyaman dipandang mata. Nah, ini semua adalah permintaan-permintaan yang umum, tidak perlu dirinci, ya, tidak perlu dirinci. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat, apabila seorang wanita yang haid diperlukan untuk membaca Al-Quran, maka tidak mengapa. Saya ucapkan seperti itu, apabila seorang wanita yang haid diperlukan untuk membaca Al-Quran, maka tidak mengapa. Dalam artian tidak mengapa dia membaca Al-Quran. Akan tetapi jangan memegang. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik, la yamassu hadzal Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang mengusap, memegang mushaf ini kecuali orang yang suci, yaitu orang yang suci dari hadas kecil dan besar. Ya, bukan orang yang suci ini kecuali orang yang beriman, bukan, tetapi kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan besar. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak di Lubuk Linggau, Sumatera, dan semoga kita mendapatkan selalu petunjuk untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala pernah menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Adhkar bahwa para ahli fikih menganjurkan setelah berdoa untuk mengusap wajahnya. Akan tetapi anjuran ini belum ada dalil. Maka kita mencukupkan beribadah dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, anjuran tersebut hanya sebatas anjuran yang tidak ada dalilnya yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah, ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ibu kepada Ibu yang di Jember yang bertanya. Semoga Ibu diberikan ketabahan, kemudian diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Ibu dapatkan dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Dan berharap pahalalah dari itu, karena bagaimanapun seorang yang mendapatkan musibah maka itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu adalah sebuah ujian yang merupakan wajib didapati oleh seorang muslim ketika dia mengucapkan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar pahala, sebesar ujian, sebesar itu pula pahala yang akan kita dapatkan. Adapun perkara bahwa bolehkah saya mendoakan daging yang sudah keguguran tadi, yang itu adalah sebenarnya asal muasal janin, maka wallahu alam, kalau seandainya daging tersebut memang sudah melewati masa ditiupkan ruh padanya, maka pada saat itu tidak mengapa dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak tersebut nantinya pemberi syafaat bagi ibunya pada hari kiamat. Wallahu alam, itu yang bisa saya jawab. Nah,
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Rashid yang ada di Jakarta. Semoga kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawabannya yaitu seorang yang dia mengetahui hadis tentang keutamaan mengangkat tangan tatkala berdoa, maka Allah akan malu mengabulkannya dengan tangan hampa. Kemudian juga keutamaan berdoa tatkala sujud. Maka di sini bukan berarti terjadi pertentangan Bapak Rashid dan juga para pemirsa sekalian. Tetapi di situ adalah salah satu keadaan-keadaan yang seorang hamba berdoa kepada Allah, ada keadaan-keadaan yang dikabulkan, ada adab-adab, kemudian kelakuan-kelakuan tatkala berdoa tersebut dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan dianggap itu sebagai pertentangan. Kapan Bapak Rashid berdoa kepada Allah tatkala sujud, maka perbanyaklah doa. Kapan kita berdoa di luar sujud dengan mengangkat tangan, maka mengangkat tanganlah tatkala berdoa. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Adapun kalau seandainya ditanya apakah doa yang pantas untuk dibaca tatkala sujud, maka jawabannya yang paling bagus adalah doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud. Yaitu seperti misalkan Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Itu doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud. Kemudian juga mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka di sana sudah terdapat bacaan-bacaan yang dari hadis-hadis yang sahih yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud. Itu paling baik bacaan doa yang dibaca tatkala sujud. Kalau ingin menambahkan tatkala sujud, seseorang ingin menambahkan dia doa di selain yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang paling utama. Ya, tatkala kita sujud maka berdoalah dengan doa-doa seperti itu. Kemudian permasalahan yang kedua, kita masuk masjid mungkin waktu iqamah sebentar lagi. Maka bagaimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau memang tidak sanggup atau tidak ada waktu untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka kita berdiri, kemudian tidak mengapa kita mengangkat tangan. Kalau seandainya nanti ditanya, maka ini merupakan pelajaran dan ini merupakan cara berdakwah di tengah kaum muslim, bahwa berdoa tatkala di antara dua sujud itu termasuk yang dianjurkan, baik dalam keadaan duduk ataupun keadaan berdiri. Wallahu a'lam. Naam. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dari penanya yang ada di Kalimantan Tengah kalau tidak salah. Dan semoga kita senantiasa diberikan orang tua yang apabila mereka masih hidup dibimbing dalam ketaatan, dan apabila mereka meninggal diberikan husnul khatimah, dan apabila mereka di dalam alam barzakh dan di akhirat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jawaban akan hal itu adalah tidak mengapa kita mendoakan orang tua kita agar memiliki panjang umur. Karena dengan panjang umur tersebut seseorang bisa beramal ibadah yang lebih panjang, beramal ibadah yang lebih maksimal. Mungkin punya kesalahan-kesalahan yang telah lalu, maka bisa diperbaiki dengan panjang umur ini. Akan tetapi akan lebih baiknya kalau seandainya dia berdoa, panjangkanlah umur kedua orang tua saya dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Ini yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, dan semoga yang bertanya diberikan petunjuk oleh Allah untuk diangkat kemalasannya sehingga semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penanya menyebutkan bahwa saya malas untuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena saya merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah. Maka pernyataan seperti ini dan pemikiran seperti ini adalah merupakan trik-trik syaitan mengganggu manusia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah adalah ibadah. Maka syaitan tidak ingin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Inti ibadah adalah doa. Ibadah yang paling agung adalah berdoa. Bahkan keseluruhan sholat yang kita kerjakan 17 kali sehari
itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan salat dari mulai takbiratul ihram kemudian sampai salam itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan bahwa seorang ketika merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah, ini salah satu trik iblis mengganggu manusia, yaitu agar dia tidak beribadah kepada Allah, bahkan tidak beribadah dengan ibadah yang paling disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah dari ibadah-ibadah apapun dibandingkan doa. Maka sekali lagi saya ulangi, ketika Anda merasa tidak pantas untuk berdoa kepada Allah, maka itu sebenarnya trik iblis mengganggu Anda untuk tidak berdoa. Dalam artian mengganggu Anda agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka perasaan tidak pantas berdoa kepada Allah ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang merasa banyak dosa, tidak pantas berdoa, kemudian dia tidak berdoa, maka ini tidak ada dalilnya. Bahkan di dalam hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk berdoa dan diancam dengan siksa ketika tidak berdoa. Kenapa demikian? Karena Allah menunggu doa kita. Ya, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Lihat di sini, berdoalah kalian, semua dari kita. Ya, jangan ada perasaan saya tidak pantas, saya merasa pantas untuk berdoa. Kalau seandainya perasaan seperti itu ada, lalu siapa yang pantas untuk berdoa kepada Allah? Dan ukuran pantas tidak pantas itu diukur dari apa? Apakah diukur dari sedikit besar atau banyaknya maksiat? Kalau seandainya diukur dari sedikit atau banyaknya maksiat, maka tidak ada yang pantas untuk berdoa kepada Allah. Karena kebanyakan manusia melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia selalu melakukan kesalahan. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menunggu doa kita. Anda merasa pantas atau tidak pantas, tetaplah berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah, ya. Jazakumullahu khairan kepada para penanya, kalau tidak salah tadi dari Pelabuhan Ratu, dan semoga saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma rabban nas mudhibil ba's anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun dari penyakit yang menyiksa. Maka saya katakan kepada seorang yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak kunjung sembuh, maka yang pertama bersabarlah kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang sedang diuji oleh Allah dibandingkan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ganjaran orang-orang yang sabar. Tidakkah Anda ingin dipuji oleh Allah? Maka bersabarlah. Tidakkah Anda ingin mendapatkan rahmat dari Allah tatkala diuji oleh Allah? Maka bersabarlah. Dan tidakkah Anda ingin mendapatkan petunjuk dari Allah tatkala diberikan penyakit oleh Allah? Maka bersabarlah dengan penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah. Siapa kita sampai dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat? Bukan itu kita tidak dapatkan kalau bukan karena sabar atas penyakit. Mereka lah yang mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat dan petunjuk. 3 keutamaan bagi orang-orang yang sabar tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada amal ibadah apapun dalam satu ayat.
kecuali untuk orang-orang yang sabar tatkala mendapatkan musibah. Maka bersabarlah. Yang kedua, saya nasihatkan dan saya sarankan kepada orang yang ditimpa penyakit dan belum kunjung sembuh, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dengan penyakit tersebut Anda dihalangi untuk mengerjakan maksiat. Anda dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Mungkin dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa penyakit tersebut, Anda diberikan petunjuk untuk senantiasa menadah tangan di saat orang-orang lupa menadah tangan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa menadah tangan. Ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tatkala orang-orang malas berdoa kepada Allah, putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua, bersyukur Anda diberikan nikmat. Dari sisi mana bersyukurnya? Mungkin bersyukur Anda diberikan penyakit. Dari sisi mana bersyukurnya? Dari sisi mungkin dengan penyakit tersebut Anda terhalangi dari berbuat maksiat dengan mata, dengan lisan, dengan telinga, dengan kaki, dengan tangan. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah. Mungkin dengan penyakit tersebut yang belum sembuh, Anda tetap menadah kedua tangan, memohon rahmat-Nya, mengerjakan amal ibadah yang paling disukai oleh Allah, mengerjakan amal